Bayangkan, suami yang kau cintai berselingkuh dengan sahabat terdekatmu. Hidupmu hancur dalam sekejap, tapi dari kehancuran itu, lahirlah kekuatan hidup yang tak terduga. Ini bukan cerita biasa, ini adalah cerita balas dendam yang paling puas. Namaku Rani. Aku pikir hidupku sempurna. Menikah muda dengan lelaki yang aku cintai, Arman. Kami hidup sederhana. Kami memulai semuanya dari nol saat Arman belum punya apa-apa. Aku yang selalu ada di sampingnya. Aku tidak pernah mengeluh. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil. Seadanya, seringkali makan hanya dengan lauk sederhana. Bahkan mie instan. Tapi aku bahagia. Karena aku percaya, suatu hari, hidup kami akan lebih baik. Aku berjuang bersama Arman dari bawah. Saat dia mencoba berbagai bisnis, aku selalu mendukung. Aku rela menjual perhiasan pemberian ibuku demi modal bisnis Arman. Karena aku percaya, kesuksesan suamiku adalah kesuksesanku juga. Namun, hidup memang penuh kejutan. Arman akhirnya berhasil. Bisnisnya mulai berkembang. Perlahan-lahan, kehidupan kami berubah. Kami pindah ke rumah yang lebih bagus. Punya mobil baru, punya tabungan yang lumayan. Aku sangat bangga pada Arman. Tapi kebahagiaan kami ternyata tidak bertahan lama. Kesuksesan membuat Arman berubah. Dia jadi sering pergi keluar. Kadang tidak pulang ke rumah. Saat aku tanya, dia selalu bilang sedang sibuk kerja. Aku mencoba mengerti, tapi hati wanita tidak pernah salah. Aku mulai curiga, ada yang tidak beres. Suatu malam, saat Arman sedang mandi, aku melihat ponselnya yang tertinggal di meja. Aku tahu seharusnya aku tidak membuka ponsel suamiku, tapi rasa penasaran sudah tak tertahankan. Aku pun mengecek ponselnya. Hatiku hancur. Tanganku bergetar. Di layar, aku melihat pesan-pesan mesra Arman dengan seorang wanita. Tidak hanya satu pesan, tapi puluhan. Foto-foto mereka berdua. Pergi makan bersama, liburan bersama. Dan yang lebih menyakitkan lagi, wanita itu adalah sahabatku sendiri, Nisa. Orang yang selalu aku percaya, yang aku anggap seperti saudara. Dadaku terasa sesak. Aku ingin menangis, tapi air mataku tertahan oleh rasa kecewa yang begitu dalam. Saat Arman keluar dari kamar mandi, aku sudah tak sanggup berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya dengan tatapan terluka. Dia bertanya kenapa. Aku hanya menunjuk ponselnya. Wajahnya langsung pucat, tapi bukan permintaan maaf yang keluar dari mulutnya. Dia justru marah dan membentakku. Kenapa kamu buka ponselku tanpa izin? Seharusnya aku yang marah. Seharusnya aku yang terluka. Tapi kenapa dia malah menyalahkanku? Hatiku semakin sakit. Malam itu, aku hanya bisa menangis sendirian di kamar. Arman pergi dari rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Aku merasa hidupku sudah berakhir. Tapi dalam kesedihan itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan diam saja. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Aku akan balas semua rasa sakit ini, dan aku akan pastikan Arman dan Nisa menyesal telah menghancurkan hidupku. Setelah malam penuh luka itu, aku sadar hidupku tidak bisa terus seperti ini. Beberapa hari Arman tidak pulang. Pesannya singkat, meminta aku mengemasi barang-barangku dan segera pergi. Dia bilang, dia ingin hidup baru tanpa aku. Rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Aku kehilangan suami dan sahabat sekaligus. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku pergi dari rumah yang selama ini menjadi saksi perjuanganku. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Mereka menyambutku dengan hangat. Ibu menangis melihat keadaanku. Bapa hanya diam. Tapi aku tahu hatinya juga hancur. Aku ceritakan semuanya kepada mereka. Aku menangis hingga kehabisan air mata. Tapi setelahnya, aku merasa lega. Aku sadar,
Aku harus bangkit. Aku harus membangun kembali hidupku. Pelan-pelan, aku mulai menyusun rencana. Aku mencari pekerjaan baru. Berbekal pengalaman membantu Arman mengelola bisnis, aku memberanikan diri melamar kerja. Setelah hidupku perlahan membaik, aku mulai berani bermimpi lagi. Aku sadar, kehidupanku sekarang jauh lebih baik daripada yang dulu pernah aku bayangkan. Pekerjaanku semakin berkembang. Bosku mulai percaya padaku, memberiku tanggung jawab lebih besar. Aku juga mulai belajar banyak hal tentang bisnis dan pemasaran digital. Suatu hari, aku mendapatkan ide untuk membuka usahaku sendiri. Aku ingin mencoba berjualan produk kecantikan secara online. Dengan tabungan seadanya, aku memulai langkah kecil ini. Aku bangun toko online, belajar desain, dan membuat konten promosi sendiri. Awalnya sulit. Barang yang aku jual tidak langsung laku. Aku sempat ragu. Apakah aku terlalu ambisius? Tapi, aku ingat bahwa aku sudah melewati masa sulit yang jauh lebih menyakitkan. Aku tidak boleh menyerah hanya karena tantangan kecil. Aku terus mencoba. Aku perbaiki konten dan strategi pemasaranku. Aku meminta saran dari teman-teman baru yang lebih ahli. Lambat laun, usahaku mulai berkembang. Produkku mulai dikenal dan mendapat banyak review positif. Dalam waktu beberapa bulan saja, tokoku mulai ramai. Pesanan mulai datang setiap hari. Aku mulai kewalahan. Tapi rasa bahagia jauh lebih besar. Aku merasa dihargai dan dihormati. Aku juga semakin aktif di media sosial. Aku berbagi perjalanan bisnis kecilku, lengkap dengan suka dan dukanya. Orang-orang semakin mendukungku. Bahkan, ada beberapa media lokal yang tertarik untuk meliput kisahku. Aku merasa sangat bangga. Bukan hanya karena aku mulai sukses secara finansial, tapi karena aku berhasil membangun kembali harga diriku. Sementara itu, aku mendengar kabar dari teman lamaku bahwa Arman dan Nisa mulai menghadapi masalah. Bisnis Arman ternyata mulai menurun sejak kepergianku. Aku tahu ini bukan masalahku lagi, tapi entah kenapa, ada sedikit rasa puas di hatiku. Namun aku memilih untuk tidak terlalu memikirkan mereka. Aku sudah memiliki hidup yang baru. Kini aku sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang membalas dendam. Kebahagiaan sejati adalah tentang menemukan diri sendiri dan menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik. Aku melanjutkan langkahku dengan semangat baru. Aku tidak tahu apa yang menungguku di depan, tapi aku yakin, selama aku percaya pada diriku sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Hari demi hari, usahaku semakin berkembang pesat. Bisnisku yang dulu hanya impian kecil, kini menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan. Aku sudah punya beberapa karyawan untuk membantuku. Rasa syukur memenuhi hatiku setiap pagi saat aku melihat tokoku ramai pesanan. Kisahku juga semakin dikenal luas. Aku diundang berbicara di berbagai acara tentang perjalanan bisnis dan perjuanganku. Di salah satu acara, tanpa kusangka, aku bertemu seseorang dari masa lalu. Dia adalah Dika, teman SMA yang dulu dekat denganku sebelum aku menikah. Kami sempat kehilangan kontak. Pertemuan itu terasa hangat. Kami berbincang cukup lama, saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Ternyata Dika kini bekerja sebagai pengusaha sukses di bidang digital marketing. Kami pun mulai sering bertukar ide bisnis. Dika banyak membantu memberikan masukan dan saran untuk memperbesar usahaku. Perlahan, aku mulai membuka hati kembali. Aku sadar, masa lalu yang menyakitkan tidak seharusnya menutup pintu hatiku selamanya. Dika sangat pengertian dan sabar. Dia tahu betapa sulitnya aku melewati masa-masa terpuruk. Dia juga menghargai prosesku untuk pulih. Tanpa terburu-buru, hubungan kami mulai berkembang. Kehadiran Dika dalam hidupku membuatku merasa bahwa hidup memang penuh dengan kejutan yang indah. Aku merasa dihargai, dicintai, dan disayang dengan tulus. Perlahan, aku mulai mempercayai cinta kembali. Suatu hari,
Arman tiba-tiba menghubungiku. Dia meminta bertemu denganku. Awalnya aku ragu, tapi aku ingin tahu apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil. Saat melihatnya, aku sadar dia sudah jauh berubah. Wajahnya terlihat letih, sangat berbeda dari sosok Arman yang dulu ku kenal. Dia mengaku menyesal telah meninggalkanku. Dia bilang, sejak kepergianku, hidupnya berubah drastis. Dia menyadari bahwa kesuksesannya selama ini adalah karena dukunganku. Dia meminta maaf dengan tulus. Aku mendengarnya dengan tenang. Hatiku memang sudah memaafkan, tapi aku sadar satu hal. Aku tidak mungkin kembali pada masa lalu. Aku sudah memiliki kehidupan yang lebih baik, dengan seseorang yang menghargai diriku apa adanya. Aku tersenyum, lalu berkata pada Arman bahwa aku sudah memaafkannya. Namun, aku tidak bisa kembali. Aku sudah memilih jalan baru. Arman mengangguk mengerti. Kami berpisah dengan baik-baik. Saat meninggalkan kafe itu, aku merasa beban yang selama ini ku pendam telah benar-benar hilang. Aku merasa bebas. Dan kini, aku semakin yakin bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan Dika semakin serius. Dia menjadi teman hidup yang selalu mendukung setiap langkahku. Kami memutuskan untuk menikah, menjalani kehidupan baru bersama. Pernikahan kami sederhana, namun dipenuhi kebahagiaan. Orang tuaku sangat bahagia melihatku kembali menemukan cinta dan kedamaian. Bisnisku juga terus berkembang. Bersama Dika, aku membuka cabang baru dan meluncurkan berbagai produk yang disukai banyak orang. Aku merasa sangat bersyukur atas segala yang aku punya sekarang. Tidak hanya materi, tapi juga kebahagiaan sejati yang dulu sempat hilang. Aku mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Aku ingin berbagi dengan orang-orang yang mengalami hal serupa denganku. Aku mengadakan seminar-seminar motivasi dan mendirikan komunitas untuk membantu perempuan yang pernah terluka oleh cinta. Banyak orang datang kepadaku, berbagi cerita, mencari semangat baru. Aku merasa hidupku kini jauh lebih berarti. Suatu hari, secara tak sengaja, aku bertemu dengan Nisa. Dia terlihat jauh berbeda, wajahnya lesu, jauh dari sosok ceria yang dulu ku kenal. Nisa datang menghampiriku, meminta maaf atas segala yang pernah dia lakukan padaku. Aku tahu, memaafkan memang tidak mudah, tapi aku sadar, menyimpan dendam hanya akan merugikan diriku sendiri. Aku memeluknya dan berkata bahwa aku sudah lama memaafkannya. Nisa menangis. Dia bilang hidupnya tidak pernah tenang sejak kejadian itu. Aku menasihatinya untuk memaafkan dirinya sendiri dan mulai melangkah maju. Kami berpisah dengan perasaan lega. Aku merasa akhirnya bisa menutup lembaran kelam masa lalu dengan damai. Sekarang, aku bisa menjalani hidup baru tanpa beban masa lalu. Aku memiliki keluarga kecil yang penuh kasih, bisnis yang sukses dan bermakna, teman-teman yang tulus. Dan yang paling penting, aku punya hati yang tenang dan damai. Aku sering tersenyum sendiri mengingat perjalanan hidupku. Aku sadar bahwa setiap rasa sakit yang pernah aku alami adalah bagian dari proses pendewasaanku. Semua pengalaman itu membuatku lebih kuat. Aku kini yakin bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang berdamai dengan diri sendiri dan mencintai hidup apa adanya. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan di depan. Tapi aku tidak lagi takut, karena aku sudah menemukan diriku kembali. Dan aku akan terus melangkah maju, dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.